teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Dan hari ini kami berada di Pasar Tanteli. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita percaya sampai saat ini kita semua diberkati, dan kita yakin bahwa kita semua yang ada di tempat ini di Pasar Tateli penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk itu pertama-tama saya mau sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patutlah kita menaikkan segala pujian, syukur, hormat hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ada sampai saat ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, kita percaya bukan karena kuat hebatnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kami saat ini tim Kopassus Mission, tim penginjilan Calana, boleh ada di Pasar Tateli ini memberitakan Injil, kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan, ya, kabar baik, kabar sukacita yang berasal dari sorga bagi kita sekalian, ya, yang mau datang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam kehidupan. Kita percaya apapun hari-hari ini menjadi masalah kita, Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, bahkan akan memberkati kehidupan kita. Nah, pada siang hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan berbicara mengenai dua macam dasar. Ayat 46 berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat dikoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Ayat 49, "Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya." Nah, firman Tuhan pada saat ini berbicara mengenai dua macam dasar. Di ayat 46 berbicara, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Nah, firman Tuhan ini sementara berlaku di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita berseru kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita setiap hari tidak mencerminkan di dalam Tuhan. Artinya tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Ingat saudara-saudara bahwa, ya, hari-hari ini adalah jahat, ya, hari-hari ini adalah pemurnian, ya. Kehidupan kita seperti uap air, kadang tidak terlihat langsung lenyap. Artinya kehidupan kita tidak bersifat kekal. Banyak kejadian-kejadian terjadi, ya, yang tidak kita sangka. Pada kemarin terjadi kecelakaan di jalan ring road sana. Dia baru pulang kerja dalam keadaan sehat, kuat, masih muda. Ketika dia sementara berhenti di tengah-tengah jalan untuk masuk ke dalam ring road, dia tidak tahu ada bahaya di belakangnya. Tidak menjadi pelaku-pelaku firman, maka kehidupan kita adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika maut menjemput kita, maka kita percaya kehidupan kita tidak ada di dalam kerajaan surga. Ya, kalau dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berkata bahwa ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, kita wajib tinggal di dalam kebenarannya dan berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus Yesus, dan membangun terus kehidupan kita di dalam Tuhan. Artinya apa? Ya, ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan juru selamat di dalam kehidupan, kita wajib untuk melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan berakar di dalam Tuhan.
Artinya kehidupan kita tidak lepas daripadanya tantangan, pergumulan masalah di dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan bilang berakar di dalam Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, pasti kehidupan kita kuat di dalam Tuhan. Ya, walaupun diizinkan setiap masalah, pemurnian-pemurnian di dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kalau dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus sebagai Tuhan, juru selamat di dalam kehidupan kita, ya, kita harus wajib tinggal dalam firman-Nya, dan firman ini akan menuntut kita kepada kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita melewati setiap tantangan, pergumulan masalah, melewati setiap jalan yang sempit yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 7 ayat 13 yang penuh dengan tantangan, pikul salib, ya, sangkal diri, tinggalkan semua keinginan daging. Ketika kita terus di dalam Tuhan, maka firman ini terus akan menjaga kehidupan kita. Firman ini akan terus memerdekakan kehidupan kita melewati setiap permasalahan, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan berkata agar senantiasa kita lepaskan semua keinginan daging di dalam kehidupan kita yang menjadi penghalang keselamatan, yang mencari penghalang keselamatan di dalam kehidupan kita, yang dijelaskan di dalam Galatia 5 ayat 19, yaitu segala percabulan, kecemaran, hawa nafsu, segala penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kebencian, kepahitan yang berbicara mengenai hati harus kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Bahkan segala pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, semua tinggalkan di dalam kehidupan kita. Bahkan segala kemabukan, pesta pora yang berbicara mengenai kesih kedagingan harus kita tanggalkan di dalam kehidupan kita, dan biarlah buah-buah roh terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, pengendalian diri, kelembutan yang sempurna menjadi bagian di dalam kehidupan kita, agar senantiasa dasar yang pertama, seperti Injil Lukas berkata, dasar yang pertama benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Walaupun diizinkan setiap badai, kita tetap kuat terpelihara di dalam Tuhan. Dan yang kedua, dasar yang kedua berbicara di dalam ayat 49 bahwa ketika mereka berseru kepada Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, kehidupan mereka diibaratkan sebagai, ya, membangun rumah mereka di atas dasar tanah. Ketika diizinkan banjir, maka hebatlah kerusakan rumah tersebut, bahkan kita melihat akan roboh. Kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, ketika kita tidak menghasilkan buah yang terbaik, ya, hanya menghasilkan buah-buah kedagingan di dalam kehidupan kita, tidak menjadi, ya, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hanya menjadi pribadi-pribadi yang hanya membuat orang lain terluka, ya, segala keinginan daging menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang tinggalkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan berkata, biarlah iman kita terus dibangun di atas dasar yang benar, ya, dasar emas. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 berkata bahwa iman itu harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu di atas dasar emas, perak, dan batu permata. Kita melihat benda-benda ini bersifat tidak mudah terbakar. Ketika dibakar, benda-benda ini akan mengeluarkan cahaya, tidak akan terbakar. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika iman kita dibangun di atas dasar yang benar, dasar emas, artinya ada perbuatan di dalam yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, yang tidak ada kedagingan. Ketika Tuhan izinkan setiap masalah, api membakar kehidupan kita, api berbicara masalah pergumulan, ya, kita tidak akan mudah khawatir, mudah putus asa, bahkan mudah jatuh dalam dosa. Bahkan kita tetap mengucap syukur apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Setiap masalah demi masalah, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi dasar yang kedua, ketika iman kita bangun di atas dasar rumput jerami, kayu, benda-benda ini bersifat mudah terbakar. Ketika dibakar dengan permasalahan,
ketika dibakar dengan segala pergumulan di dalam kehidupan kita, ya kita akan mudah terbakar, kita akan mudah khawatir, mudah jatuh dalam dosa, mudah menjauh dalam hadirat Tuhan. Ya, untuk itu firman Tuhan berkata, agar senantiasa iman kita harus dibangun di atas dasar yang benar, lewat perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang menjadi pelaku-pelaku firman, yang mengasihi Tuhan lewat perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita melihat, ya, banyak hari-hari ini yang hanya berseru, yang hanya mengenal Yesus Kristus, tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman, tidak menghasilkan buah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau dalam Lukas 3 ayat 9 berkata bahwa kapak sudah tersedia pada pohon, ya, pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang terbaik, maka akan ditebang dan dibuang ke dalam api yang menyala. Nah, kehidupan kita juga diibaratkan seperti pohon. Ketika tidak menghasilkan buah yang terbaik di dalam kehidupan kita, ya, buah-buah roh hanya menghasilkan buah-buah kedagingan, buah-buah kejahatan, maka kapak sudah tersedia pada akar pohon, maka kita akan ditebang, dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau dalam Wahyu 20 ayat 15, ketika nama kita tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, maka kita akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Untuk itu firman Tuhan berkata pada saat ini, ketika kita masih diberikan kekuatan kesehatan, pergunakanlah waktu yang ada, ya, karena waktu bukan berbicara detik, menit, hari demi hari yang kita lalui setiap hari, tetapi waktu berbicara mengenai kesempatan. Ketika Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan, napas kehidupan kepada kita, biarlah kita tetap taat dan setia, mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita, membangun hubungan kita antar sesama, bahkan dengan Tuhan. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusaha hidup damai dengan semua orang, baku-baku sayang, baku-baku baik, baku-baku saling menolong, walaupun sekalipun dia musuh kita, tetapi kita harus mendoakan dia. Bahkan Tuhan bilang, kejarlah kekudusan. Kekudusan berbicara mengenai hati, pikiran, tubuh, jiwa dan roh kita terus terpelihara di dalam Tuhan. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak bisa, apalagi untuk melihat, kalau tidak tanpa kekudusan di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan pada pagi ini mengajak kepada kita agar senantiasa kita harus memiliki dasar yang pertama, dasar yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya, apapun hari-hari ini permasalahan kita, pemurnian demi pemurnian yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita percaya ada berkat, sukacita, damai sejahtera, ada jalan keluar, pertolongan yang sempurna yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.